Ya nak, Aisyah mengusap lengan Raisa dengan senang sekali. Alfarizi juga tersenyum dengan menatapnya bangga. Raisa mengelum senyum samar, kenapa ya dia senang dibuatnya. Di pinggiran bak mandi Raisa duduk, kakinya membelit pinggang Alfarizi, lengannya membelit leher Alfarizi. Alfarizi menggerakkan pinggulnya sesuai keinginan Raisa yang katanya ingin cepat. Raisa merasa bebas menyuarakan suaranya. Alfarizi mengecupi rahang Raisa, menatapnya lalu kembali mengecupinya. Dia tidak melarang Raisa mendesah. Toilet paling belakang di rumahnya. Tidak akan ada orang melintas di sana. Raisa terdongak gelisah, merasakan perutnya yang menegang. Alfarizi sasar lehernya, dadanya, lalu menggendongnya. Bergerak tak lama lalu menurunkannya. Raisa segera memunggungi Alfarizi, membungkuk dan mengeratkan pegangan di pinggiran bak air itu. Alfarizi usap sisi pinggangnya lalu memulai lagi. Raisa, Alfarizi kecupi rambut pirang yang ada di punggung dengan setengah basah itu. Alfarizi mulai tertular nakalnya. Dia mulai menggerakkan instingnya. Kali ini tidak hanya Raisa yang dominan. Raisa keluar kamar dengan handuk membelit tubuhnya. Dengan langkah pelan saking bergetar dan lemasnya lutut. Bibir Raisa tersenyum samar. Dia selalu puas dengan yang dimiliki Alfarizi. Enak. Alfarizi membersihkan kamar mandi, menata sabunnya dan membiarkan Raisa kembali ke tempatnya. Rizi, Alfarizi tersenyum tipis. Dia senang dipanggil Rizi oleh Raisa. Rasanya lebih mendebarkan. Alfarizi membawa semua peralatan mandi dan keluar dari kamar mandi, menyimpan semua yang di tempatnya dan segera menghampiri Raisa yang terduduk di lantai. Kenapa? Lemes. Raisa tidak tahu akan selemas ini. Biasanya dia yang dominan. Mungkin kali ini Alfarizi juga sangat aktif. Alfarizi tersenyum samar. Raisa gayanya bagai wanita tangguh, tapi saat lawannya lebih aktif, ternyata lemah juga. Raisa yang merasa cukup dan puas jelas akan mengakhirinya, tidak peduli Alfarizi sudah keluar atau belum. Tapi kali ini mereka melakukannya hingga tuntas dan lama yang lebih utama. Beberapa kali Alfarizi memang pernah keluar di dalamnya, tapi itu durasinya sebentar. Kali ini entah kenapa begitu lama menikmatinya. Alfarizi mengulum senyum dan menggendongnya, membawanya ke kamar dan menurunkannya. Mau minum? Alfarizi bergerak menarik koper Raisa, membukakannya dan membiarkannya memilih sendiri. Iya, jawab Raisa singkat. Dia segera memilih pakaian. Tubuhnya menggigil dingin karena terlalu lama di toilet. Alfarizi memakai dulu dalaman dan celananya, sedangkan kaos dia memakainya sambil berjalan keluar untuk mengambil minum. Paginya Alfarizi membantu Pak Lukman dan lainnya untuk memasangkan lampu jalanan yang mati beberapa. Tak hanya Alfarizi, pemuda lainnya juga turun untuk membenarkannya. Semalam jadi gelap, ujar Bimo, pemuda yang hanya 2 tahun di bawah Alfarizi. Iya, di sini kan dilewati anak kecil yang pulang dari masjid, timpal Anwar, seumuran Bimo. Mereka katanya pada lari, takut ular sama pocong. Alfarizi masuk ke dalam percakapan sambil mulai memutar lampu baru hingga berhasil menyala. Nah, udah semuanya ya. Pak Lukman pun mematikan lampunya karena sekarang masih pagi. Mereka berakhir duduk sambil menerima sarapan yang diberikan Pak Lukman. Bang, istrinya gak bikin onar lagi? Anwar terkekeh. Padahal seru, biar hidup gak monoton. Lanjutnya. Iya, tadinya mau diajak gabung ke geng kita, timpal Bimo. Geng pembuat onar, tambal Pak Lukman sambil menampol pelan belakang kepala anaknya. Cuma nyuri mangga sekali, gumam Bimo. Sebulan sekali, apa seminggu, atau sehari sekali, kesal Pak Lukman. Membuat tawa terdengar di antara mereka. Alfarizi bersyukur mereka tidak membenci Raisa karena tingkah nakalnya. Alfarizi makan sarapannya hingga jam 10 pagi, barulah pulang. Tidak menyangka akan menjadi banyak orang dan berbincang lama. Mereka semua bertanya tentang Raisa dan membahas hal lainnya juga. Hiks, gue benci. Hiks, gue gak bisa diginiin. Alfarizi menautkan alis. Dia seperti mendengar tangis Raisa. Benarkah? Kenapa menangis lagi? Bukankah Raisa sudah mulai menerima keadaannya di sini? Bahkan sudah 2 hari lulus ujian menuju lebih baik. Raisa, panggil Alfarizi dengan lembutnya. Dia membuka pintu kayu yang sebagian harus diperbaiki karena dimakan rayap itu. Raisa menoleh dengan wajah memerah dan basah oleh air mata serta ingus akibat tangisnya. Alfarizi menatap wajah bule itu dengan menahan bibirnya yang berkedut. Raisa tengah mengupas bawang merah. Apakah ibunya yang menyuruh Raisa?
Kenapa bisa Raisa mau dan di mana ibunya? Kamu ngapain? Tanyanya lembut sekali, berusaha menelan senyum gelinya, takut Raisa tantrum. Gue gak bisa diginiin, kenapa bawang perih ke mata? Gue benci mereka. Amuknya dengan isak dan mata meremelek perih. Tapi tangannya itu masih asyik mengupas bawang. Ibu yang nyuruh. Raisa mengangguk tapi kemudian menggeleng. Gue mau lulus, Hicks. Mau lulus lagi hari ini. Gue pikir bantu ibu di dapur juga hal yang baik. Ternyata senyebelin ini mereka bikin gue gak bisa buka mata, Hicks. Raungnya dengan jengkel. Kesabaran Reza sungguh setipis tisu. Ya udah, nggak usah, sini. Alfarizi tidak tega melihatnya. Enggak, gue mau lulus lagi hari ini. Mau cepet ke kota lagi. Hicks, kenapa susah banget buka mata? Udah. Alfarizi mengusap wajah Reza, menyeka air mata dan menyeka ingus dengan kaosnya. Kenapa? Aisyah menyimpan sayuran yang dia titip di tetangga. Reza kenapa? Kenapa semuanya dikupas? Paniknya. Kan ibu bilang kupas bawang, ini semua bawang. Reza meremelek susah membuka matanya yang masih agak perih. Alfarizi menatap lembut Reza yang berani memanggil ibunya ibu tanpa ragu lagi. Maksud ibu, bawang yang di mejanya gak sama semua yang di plastik. Aisyah mengulum senyum, menantunya lucu sekali. Aisyah tidak marah, dia justru merasa senang karena Reza yang menawarkan diri untuk membantunya. Udah, gak apa-apa, cuci tangannya. Sampai nangis gini mantu ibu. Aisyah usap kepala Reza sekilas. Gih, cuci. Alfarizi menatap kepergian Reza dengan senyum, namun senyumnya luntur saat melihat Reza hanya memakai kaos kebesarannya tanpa celana. Aduh Reza, aku tunggu di kamar, ada yang mau aku obrolin. Kenapa? Reza mendekati Alfarizi dengan santai, menyeka muka dengan handuk kecil pink miliknya. Alfarizi yang duduk di ujung kasur menatapnya. Reza begitu bercahaya, pantas saja saat kumpulan tadi mereka memuji Reza dan mereka mengatakan bahwa dirinya beruntung. Mengesampingkan nakalnya Reza, dia merasa memang beruntung. Aku udah pernah bilang. Alfarizi menatap Reza yang berdiri di hadapannya. Dia usap paha yang terpampang itu. Jangan ngumbar ini, meskipun di rumah, bisa saja ada tamu laki-laki yang datang siapapun itu. Nasihatnya lembut sekali. Reza malah tersenyum miring dengan cantik. Tatapannya berubah nakal. Kan biar gampang. Reza mengangkat kaosnya lalu memunggungi Alfarizi. Dia bergoyang seksi di pangkuan Alfarizi dengan nakalnya. Alfarizi menggeleng pelan, menahan pinggang Reza untuk berhenti menggesekkannya. Tangan Alfarizi naik meremas isi dalam bra itu sekilas dengan beraninya. Istri nakal, bisiknya lalu mendudukkan Reza di sampingnya. Aku serius, gue juga. Reza, tegurnya lembut. Iya, maaf, balasnya melas. Mau lulus lagi kan hari ini? Reza mengangguk sambil menggerayangi perut Alfarizi dari dalam kaos. Tidak bisa diam, sungguh nakal. Mau main nanti sore? Reza mengangguk lalu mengendus leher Alfarizi, mengecupinya. Ini salah satu hiburannya. Bantu ibu lagi sana, aku senang tanpa disuruh kamu mau bantu. Alfarizi menghentikan grepean Reza. Masih siang, di luar ramai dan di rumah ada ibu. Tidak lucu dia atau Reza melakukan itu. Kadang desah kelapasan, bahaya. Gak mau. Reza sudah terpancing oleh ulahnya sendiri. Dia naik ke pangkuan Alfarizi lagi.